Indonesia pada masa purba, misteri, evolusi, dan jejak peradaban yang hilang. Indonesia, negeri kepulauan yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa, dahulu kala hanyalah daratan yang bergulat dengan letusan gunung berapi, pergeseran tektonik, dan peristiwa-peristiwa misterius yang membentuk wajahnya saat ini. Jauh sebelum manusia pertama menjejakkan kaki, Nusantara adalah negeri raksasa yang menyatu dengan benua lain, hanya untuk terpecah dan membentuk kepulauan akibat perubahan dramatis dalam sejarah bumi. Ada kisah yang hilang, daratan yang tenggelam, dan jejak peradaban yang masih menjadi teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanah yang kini kita pijak? Bagaimana Nusantara terbentuk dan mengalami perubahan besar selama jutaan tahun? Mari kita telusuri kisahnya, dari zaman purba yang penuh keajaiban hingga misteri yang belum terpecahkan. Nusantara, bagian dari daratan purba yang hilang. Di masa lalu, kepulauan Indonesia tidaklah seperti sekarang. Ribuan tahun lalu, sebagian besar wilayah Nusantara adalah bagian dari daratan besar yang disebut Sunda Shelf dan Sahul Shelf. Daratan ini menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan daratan Asia, serta Papua dan Australia menjadi satu kesatuan. Keberadaan daratan ini memungkinkan manusia dan hewan purba berpindah dengan lebih mudah. Spesies-spesies yang kini terpisah di berbagai pulau dulunya hidup berdampingan dalam satu ekosistem luas. Namun, perubahan geologis yang terjadi selama ribuan tahun mengubah wajah Nusantara selamanya. Zaman es dan tenggelamnya daratan Nusantara. Pada zaman es, Pleistosen, permukaan laut jauh lebih rendah daripada sekarang. Air yang membeku di kutub menyebabkan laut surut hingga lebih dari 100 meter, membuka daratan luas yang menghubungkan berbagai pulau di Nusantara. Namun, sekitar 12.000 tahun lalu, suhu bumi mulai meningkat dan lapisan es mencair. Akibatnya, permukaan laut naik secara drastis dan menenggelamkan sebagian besar daratan, membentuk kepulauan Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Letusan supervolcano yang mengubah segalanya. Salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah Nusantara adalah letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, melemparkan miliaran ton abu ke atmosfer dan menciptakan Danau Toba yang ada saat ini. Dampaknya sangat mengerikan, menyebabkan musim dingin vulkanik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Suhu bumi turun drastis, ekosistem hancur, dan populasi manusia hampir punah. Peristiwa ini diyakini sebagai salah satu bencana terbesar yang pernah dialami manusia purba. Jejak Atlantis di Indonesia. Beberapa teori menyebutkan bahwa Atlantis yang hilang sebenarnya berada di wilayah Indonesia. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban maju yang tenggelam akibat bencana besar. Dan beberapa peneliti percaya bahwa peristiwa ini mungkin berkaitan dengan tenggelamnya Sunda Shelf. Bukti seperti struktur bawah laut di dekat Kepulauan Natuna dan situs megalitik di Gunung Padang mendukung teori ini. Jika benar, Nusantara mungkin pernah menjadi pusat peradaban kuno yang maju. Namun, kini hanya menyisakan puing-puing yang terkubur di bawah tanah dan laut. Gunung Padang, kota tertua di dunia. Gunung Padang di Jawa Barat diyakini sebagai situs megalitik tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramida Giza. Penelitian menunjukkan bahwa struktur di tempat ini tidak hanya sekadar bukit alami, melainkan lapisan-lapisan bangunan yang dibuat oleh manusia purba ribuan tahun lalu. Beberapa penelitian menemukan struktur bawah tanah yang kemungkinan adalah sisa bangunan peradaban kuno, menyimpan misteri tentang siapa yang membangunnya dan bagaimana mereka hidup. Jika teori ini terbukti benar, maka sejarah peradaban dunia harus ditulis ulang. Homo erectus, penghuni awal Nusantara. Sebelum manusia modern, Nusantara sudah dihuni oleh spesies manusia purba seperti Homo erectus. Fosil mereka ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, dan menunjukkan bahwa manusia telah hidup di wilayah ini selama lebih dari 1 juta tahun. Homo erectus di Indonesia hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, menggunakan alat-alat sederhana yang mereka buat dari batu.
Mereka menjadi saksi perubahan besar yang terjadi di Nusantara, termasuk perubahan iklim dan letusan gunung berapi. Misteri manusia Flores Hobbit dari Indonesia. Pada tahun 2003, ilmuwan menemukan fosil Homo floresiensis, spesies manusia kecil yang hidup di Pulau Flores sekitar 50.000 tahun lalu. Mereka memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter dan otak yang jauh lebih kecil daripada manusia modern. Namun, mereka mampu berburu, membuat alat, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Keberadaan mereka menjadi misteri besar karena tidak ada spesies manusia lain yang memiliki ukuran sekecil ini. Menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar manusia atau spesies yang belum diketahui. Legenda orang pendek di Sumatera. Beberapa suku di Sumatera memiliki cerita tentang makhluk kecil berbulu yang hidup di hutan dan disebut orang pendek. Makhluk ini digambarkan sebagai manusia kecil dengan tubuh yang lebih pendek dari manusia biasa, berjalan tegak, dan sangat lincah. Beberapa ilmuwan percaya bahwa legenda ini mungkin merupakan ingatan kolektif dari keberadaan Homo floresiensis yang bertahan lebih lama dari yang diduga. Jika benar, maka mungkin saja mereka masih ada di pedalaman hutan yang belum tersentuh manusia modern. Bukti perjalanan manusia purba melintasi Nusantara. Manusia pertama yang tiba di Australia sekitar 65.000 tahun lalu kemungkinan besar melewati Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah mampu berlayar dan memahami navigasi laut jauh sebelum peradaban maju berkembang. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka menggunakan rakit sederhana untuk menyeberangi laut yang memisahkan Nusantara dengan Australia. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi manusia purba, yang menunjukkan bahwa mereka lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Daratan Sunda, surga yang hilang. Sebelum tenggelam, Sunda Shelf adalah daratan luas yang subur dan kemungkinan besar dihuni oleh berbagai flora dan fauna yang kini telah punah. Daratan ini bisa saja menjadi rumah bagi peradaban kuno yang belum terungkap. Banyak hewan purba seperti gajah kerdil dan harimau Sunda pernah berkeliaran di sini. Ketika laut naik dan menenggelamkan daerah ini, banyak spesies yang punah atau terisolasi di pulau-pulau kecil, menyebabkan munculnya keanekaragaman hayati unik di Nusantara. Makhluk-makhluk purba yang hilang. Indonesia pernah menjadi rumah bagi berbagai makhluk purba yang kini telah punah. Salah satu yang paling terkenal adalah Stegodon, gajah purba yang lebih kecil dibandingkan gajah modern. Fosil Stegodon ditemukan di beberapa pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Flores, menunjukkan bahwa hewan ini pernah mendominasi daratan Nusantara sebelum akhirnya punah. Selain Stegodon, ada juga harimau Jawa dan harimau Bali yang telah punah akibat perubahan lingkungan dan perburuan oleh manusia. Keanekaragaman hayati Nusantara dulunya jauh lebih kaya daripada sekarang. Namun banyak spesies yang akhirnya menghilang seiring dengan perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Keajaiban Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah rumah bagi komodo, satu-satunya kadal purba raksasa yang masih bertahan hingga kini. Hewan ini merupakan bagian dari keluarga biawak, tetapi ukurannya yang jauh lebih besar menjadikannya predator utama di habitatnya. Keberadaan komodo menjadi bukti bahwa ekosistem Nusantara pernah dihuni oleh makhluk-makhluk dari zaman purba. Komodo diduga berevolusi dari nenek moyangnya yang lebih besar, Megalania, kadal raksasa yang pernah hidup di Australia dan bisa tumbuh hingga 7 meter. Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya yang terisolasi mungkin telah menjadi benteng terakhir bagi spesies ini, melindungi mereka dari kepunahan yang menimpa kerabat mereka di daratan lain. Migrasi misterius dari Nusantara. Salah satu misteri besar dalam sejarah manusia adalah migrasi Austronesia, yang dipercaya berasal dari Nusantara sebelum menyebar ke berbagai pulau di Samudra Pasifik. Bangsa Austronesia adalah pelaut ulung yang menggunakan perahu bercadik untuk menjelajahi samudra, membawa serta bahasa, budaya, dan teknologi mereka ke tempat-tempat yang jauh seperti Madagaskar, Hawaii, dan Selandia Baru. Bukti DNA menunjukkan bahwa orang-orang di Kepulauan Pasifik memiliki nenek moyang yang berasal dari Indonesia, terutama dari wilayah Taiwan dan Filipina.
Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita telah menguasai ilmu navigasi dan pelayaran jauh sebelum bangsa Eropa menemukan cara menjelajahi dunia. Nenek moyang yang terlupakan. Sebelum kedatangan bangsa Austronesia, ada kemungkinan bahwa Nusantara telah dihuni oleh kelompok manusia lain yang jejaknya mulai hilang dalam sejarah. Beberapa teori mengusulkan bahwa ada kelompok manusia dengan budaya yang berbeda yang telah lama tinggal di wilayah ini, bahkan sebelum Homo sapiens menyebar ke seluruh dunia. Penelitian terhadap DNA penduduk asli Papua dan suku-suku pedalaman menunjukkan adanya campuran gen dari manusia purba yang tidak ditemukan di tempat lain. Ini bisa jadi bukti bahwa ada nenek moyang yang lebih tua yang hidup di Nusantara sebelum gelombang migrasi besar datang. Gunung Merapi dan kehancuran peradaban purba. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, dan letusan-letusannya telah menghancurkan banyak permukiman sejak zaman purba. Dalam catatan sejarah, letusan Merapi telah berkali-kali memusnahkan desa-desa di lerengnya, mengubur peradaban yang mungkin belum sempat tercatat dalam sejarah. Banyak kepercayaan lokal yang mengaitkan Gunung Merapi dengan dunia gaib dan kerajaan makhluk halus. Bisa jadi, mitos-mitos ini adalah sisa dari kisah nyata yang turun-temurun tentang bencana besar yang menghancurkan peradaban manusia purba di wilayah ini. Sungai Purba di bawah Laut Jawa. Penemuan aliran sungai purba di dasar Laut Jawa menunjukkan bahwa dahulu kala, daerah ini bukanlah lautan melainkan daratan subur yang dihuni oleh manusia dan hewan purba. Sungai-sungai ini dulunya mengalir di daratan yang kini telah tenggelam, memberikan petunjuk bahwa Nusantara pernah memiliki ekosistem yang sangat berbeda dari sekarang. Jika penelitian lebih lanjut dilakukan, mungkin kita bisa menemukan bukti bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat peradaban kuno sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Bisa jadi, peradaban yang hilang ini adalah bagian dari misteri besar Atlantis atau Lemuria yang sering dibicarakan, pulau-pulau yang hilang. Beberapa legenda lokal menyebutkan adanya pulau-pulau yang dahulu ada tetapi kini tenggelam. Salah satunya adalah kisah tentang Pulau Laut, yang dikatakan pernah ada di perairan Kalimantan sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Beberapa nelayan mengaku pernah melihat puing-puing bangunan di dasar laut, meskipun belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal ini. Selain Pulau Laut, ada juga cerita tentang kerajaan bawah laut di perairan dekat Sulawesi dan Maluku, yang diyakini sebagai sisa-sisa peradaban yang tenggelam akibat bencana alam besar. Apakah ini hanya mitos, atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Batu-batu raksasa di Indonesia. Banyak batu-batu besar yang disusun dengan pola misterius ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, seperti di Nias dan Sumba. Di Nias, misalnya, terdapat batu-batu raksasa yang dipindahkan tanpa alat modern, mengingatkan kita pada keajaiban piramida Mesir dan Stonehenge di Inggris. Bagaimana nenek moyang kita bisa mengangkat dan menata batu-batu besar ini tanpa teknologi canggih? Apakah mereka memiliki teknik khusus yang belum kita ketahui? Atau apakah ada pengaruh dari peradaban lain yang lebih maju? Hubungan Indonesia dengan peradaban kuno dunia. Beberapa teori mengungkapkan bahwa Nusantara mungkin telah memiliki hubungan dagang dengan Mesir, India, dan Cina jauh sebelum sejarah mencatatnya. Beberapa artefak yang ditemukan di Indonesia memiliki kemiripan dengan benda-benda dari peradaban kuno lain, menunjukkan adanya jalur perdagangan yang jauh lebih tua daripada yang kita duga. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah wilayah yang terisolasi di masa lalu. Sebaliknya, Nusantara bisa jadi merupakan bagian dari jaringan perdagangan global yang sudah ada ribuan tahun sebelum jalur sutra maritim berkembang. Apakah ada piramida di Indonesia? Gunung Sadahurip di Jawa Barat sering disebut sebagai piramida yang tertutup oleh tanah dan vegetasi. Beberapa peneliti percaya bahwa gunung ini sebenarnya adalah struktur buatan manusia yang sangat tua, mungkin lebih tua dari piramida Mesir. Jika teori ini terbukti, maka itu berarti Nusantara pernah memiliki peradaban yang sangat maju, yang kemudian hilang di telan waktu. Misteri ini masih menunggu untuk dipecahkan oleh para arkeolog dan ilmuwan. Apakah Indonesia pernah dihuni oleh makhluk aneh?
Beberapa cerita rakyat di Indonesia menyebutkan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Misalnya, legenda tentang Ebu Gogo di Flores yang menggambarkan makhluk kecil berbulu yang cerdas dan bisa berbicara, tetapi sangat lincah dan sulit ditangkap. Sebagian ilmuwan menduga bahwa Ebu Gogo mungkin adalah kenangan turun-temurun dari keberadaan Homo floresiensis, spesies manusia kerdil yang ditemukan di Flores. Jika benar, maka ini adalah bukti bahwa spesies manusia purba mungkin masih hidup berdampingan dengan manusia modern jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Kapal kuno yang terkubur di daratan. Di beberapa daerah di Indonesia ditemukan struktur yang menyerupai sisa-sisa kapal kuno yang terkubur di bawah tanah. Salah satu yang paling terkenal adalah penemuan di daerah Gunung Padang, di mana beberapa orang percaya bahwa ada struktur berbentuk kapal yang mirip dengan kisah Bahtera Nuh. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kapal-kapal kuno ini merupakan bagian dari migrasi manusia purba, atau apakah mereka tenggelam akibat banjir besar yang pernah melanda Nusantara? Jika benar, ini bisa menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia pernah mengalami bencana besar yang mengubah sejarahnya. Jejak kota kuno di dasar laut. Di sekitar perairan Natuna dan Sulawesi, beberapa penyelam dan ilmuwan melaporkan penemuan struktur batu berbentuk dinding dan jalan yang berada di dasar laut. Beberapa teori menyebutkan bahwa ini bisa jadi adalah sisa dari kota-kota kuno yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es. Jika penelitian lebih lanjut dilakukan, bukan tidak mungkin kita akan menemukan bukti peradaban yang telah lama hilang, yang bisa menyaingi kisah-kisah tentang Atlantis dan Lemuria. Mungkin sejarah Nusantara jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita pelajari. Gunung Lawu dan misteri dunia gaib. Gunung Lawu di Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu tempat paling mistis di Indonesia. Banyak pendaki melaporkan mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara-suara gaib, melihat sosok misterius, hingga merasakan atmosfer yang tidak biasa. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Gunung Lawu menyimpan jejak peradaban kuno yang masih belum terungkap. Sejumlah artefak kuno ditemukan di sekitarnya, menunjukkan bahwa tempat ini mungkin pernah menjadi pusat spiritual atau tempat perlindungan di masa lampau. Apakah suku-suku terpencil adalah keturunan peradaban kuno? Beberapa suku di Indonesia seperti suku Baduy, suku Dayak, dan suku Asmat memiliki tradisi yang sangat unik dan berbeda dari budaya modern di sekitarnya. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari peradaban kuno yang pernah hidup di Nusantara sebelum berkembangnya kerajaan-kerajaan besar. Cara hidup mereka yang tetap bertahan selama ribuan tahun bisa jadi merupakan cerminan dari bagaimana nenek moyang kita hidup di masa lalu. Jika diteliti lebih dalam, mungkin kita bisa menemukan hubungan antara suku-suku ini dengan peradaban yang telah lama hilang. Gunung Tambora, letusan yang mengubah dunia. Pada tahun 1815, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat meletus dengan dahsyat, menjadi letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah modern. Ledakannya menyebabkan perubahan iklim global, menurunkan suhu dunia, dan menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara. Banyak desa di sekitar Gunung Tambora yang terkubur di bawah abu vulkanik, termasuk kerajaan kecil yang lenyap tanpa jejak. Hingga kini, para arkeolog masih menemukan sisa-sisa peradaban yang terjebak di bawah abu, seperti Pompei versi Indonesia. Masa depan Nusantara. Akankah misteri ini terungkap? Dengan teknologi modern yang semakin maju, kita mungkin akan menemukan lebih banyak bukti tentang masa lalu Nusantara yang misterius. Penelitian DNA, arkeologi bawah laut, dan eksplorasi situs-situs kuno bisa mengungkap sejarah yang selama ini tersembunyi di balik legenda dan mitos. Mungkinkah kita akan menemukan peradaban yang lebih tua dari yang kita duga? Atau mungkin ada kebenaran di balik cerita-cerita rakyat yang selama ini dianggap sekadar dongeng? Hanya waktu dan penelitian lebih lanjut yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar ini. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa like dan share ya. Ada yang Anda tahu tentang masa purba ini? Komen di bawah ya.